Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamul atammanil akmalanil adwamanil mutalazimani ala qaidil ghurril muhajjalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Summa amma ba'du, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi wa bi fuyudatihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan Al-Hikam yang merupakan buah karya dari wali besar Al-Arif Billah Sayyidi Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Terakhir kita pada pertemuan akhir Ramadan kita sampai pada hikam yang ke-126. Sekarang kita lanjutkan pada hikam yang ke-127. 127. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu masya'nu wujudut talabi. Inna masya'nu anturzaqa husnal adabi. Masya'nu ora ono keadaan. Apa wujudut talabi anane permintaan. Inna masya'nu angin pestine utawi keadaan iku anturzako yento tin paringi sopo siro husnal adabi eng bagusi pekerti. Husnal adabi eng bagusi adab. Masya'nu wujudut tolab. Inna masya'nu anturzako husnal adab. Keadaan yang mulia yang ada pada seorang hamba itu bukan hanya terletak pada adanya permintaan, adanya permohonan atau adanya doa. Doa itu memang sesuatu yang mulia. Doa itu memang sesuatu yang diperintahkan. Doa itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Kalau orang sering kita minta, maka orang itu akan marah. Kalau saya sering minta-minta, maka orang yang selalu saya mintai akan marah. Coba saya misalnya sering minta bantuan ini kah, itu kah, ya sering minta bantuan. Orang yang selalu menjadi langganan dimintai saya bantuan, itu akan marah. Jadi kalau manusia, ada orang yang selalu datang meminta, pasti marah. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita tidak meminta, Allah yang justru marah. Ya ini bedanya. Kalau makhluk, ketika kita selalu datang meminta kepadanya, dia akan marah. Tapi kalau Allah, jika kita tidak meminta kepadanya, Allah yang akan marah. Coba ada enggak makhluk orang yang begini kira-kira? Kalau enggak diminta justru marah. Kalau makhluk
Ketika diminta justru marah. Nah, tapi kata Ibnu Athaillah di sini, laisa masya'nu wujudut thalab. Keadaan yang mulia itu bukan adanya permintaan. Ya memang kita berdoa pada Allah, memohon pada Allah, itu suatu yang mulia memang. Tapi ada yang lebih mulia lagi kata beliau. Yang lebih mulia lagi bukan sekedar kita adanya permintaan, kita hanya meminta, tapi inna masya'nu anturzaqa husnal adab. Tapi keadaan yang sangat mulia itu adalah ketika engkau diberikan anugerah untuk berbaik, ya, akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dikala meminta itu. Ya, karena berdoa itu adalah sesuatu yang mulia. Maka hendaknya sesuatu yang mulia itu juga memberikan output. Ya, memberikan output juga sesuatu yang mulia. Maknanya bagaimana berdoa yang beradab? Berdoa yang mewariskan husnal adab. Berdoa yang mewariskan budi pekerti, berdoa yang mewariskan akhlak etika kepada Allah. Di dalam doanya itu bukan menuntut Allah, tapi di dalam doanya itu adalah semata untuk menampakkan, ya, untuk menampakkan penghambaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa itu adalah sesuatu yang mulia. Maka sesuatu yang mulia itu haruslah juga berending memberikan output juga sesuatu yang mulia. Kalau kita berdoa itu sesuatu yang mulia tapi memberikan output sesuatu yang tidak mulia, maka berarti di dalam berdoanya itu ada yang error. Di dalam teknis berdoanya, di dalam adab berdoanya itu ada yang tidak terpenuhi. Karena hakikat kita berdoa itu adalah bukan kok kita memberitahu Allah, bukan. Ketika kita berdoa bukan kok kita sekarang ibaratnya mengajukan proposal kepada Allah, Allah tidak tahu, bukan. Karena bahkan yang menggerakkan hati kita untuk berdoa itu Allah. Oke? Maka mana mungkin yang menggerakkan hati kita untuk berdoa itu tidak akan tahu apa yang kita doakan. Laras sempotan. Kalau satu contoh begini. Oke? Saya ingin mengajukan proposal ke Iwamid misalnya, karena saya ingin bangun pondok. Kemudian yang menggerakkan saya untuk mengajukan proposal itu adalah Pak Rahmat misalnya. Kata Pak Rahmat, bah, coba sampean ngajukan nulis proposal untuk nanti dikirim ke santri-santri Iwamid misalnya. Akhirnya saya nulis proposal itu. Ya. Kemudian otomatis yang menggerakkan saya untuk menulis, mengirim proposal ke warga Iwamid itu adalah Pak Rahmat. Kira-kira Pak Rahmat tahu enggak apa isi proposalnya? Halo? Ngertos boten kira-kira Pak Rahmat sinopo proposal itu? Ngertos sama boten? Permohonan untuk apa? Dalam? Ngertos boten? Kok boten ngertos sih? Pak Rahmat ingkang nyaranaken kula. Nggih. Pak Rahmat ingkang nggerakan kula. Ngertos boten? Nggih ngertos. Yang mengatur Oke, ngertos. Kata Pak Rahmat, bah, sampean buat proposal ya untuk pondok sampean misalnya. Ini loh, teman-teman di Wamid pada menunggu misalnya. Akhirnya saya nulis. Pak Rahmat tahu enggak proposal itu untuk apa? Ngertos boten? Isinya? Ngertos. Tahu apa? Coba sekarang, ketika kita berdoa, yang menggerakkan hati kita untuk berdoa sinten?
Allah. Berarti Allah tahu enggak apa yang menjadi isi doa kita? Tahu. Berarti ketika kita berdoa kepada Allah, itu apakah memberitahu Allah ataukah kita menampakkan bahwa kita adalah hamba yang butuh kepada Allah? Hamba yang butuh kepada Allah. Berarti doa kita yang kita panjatkan kepada Allah itu adalah semata merupakan kita menunjukkan, menampakkan rasa butuh kita kepada Allah. Bukan kok kita memberitahu Allah. Bagaimana akan memberitahu Allah untuk kita berdoa saja Allah yang menggerakkan? Tentu Allah sudah jauh lebih tahu daripada kita. Sebelum kita berdoa, Allah sudah tahu apa yang akan kamu doakan nanti. Ternyata. Jadi kalau begitu, maka doanya itu akan beradab kepada Allah. Ya Allah, saya ini sedang jatuh cinta dengan seseorang, ya Allah, namanya si Fulan misalnya. Ya, ini kalau orang beradab begini pada Allah. Menurut pikiran menurut saya yang penuh dengan keterbatasan, ya Allah, yang penuh dengan pandangan ambisi saya, ya Allah, dia adalah orang yang baik menurut saya, ya Allah. Tapi saya tidak tahu menurut Engkau, ya Allah, karena Engkau adalah Maha mengetahui atas segala. Maka jika dia baik untukku di sisimu, ya Allah, dekatkanlah, mudahkanlah saya untuk mendapatkannya. Tapi jika dia ternyata di sisimu itu baik, walaupun menurutku dalam pandanganku yang sempit itu adalah buruk, baik, tapi menurutmu buruk, maka Engkau kuasa untuk menjauhkannya, ya Allah. Lalu ngatan, beradab dengan Allah. Tapi coba kalau orang berdoa tidak beradab kepada Allah. Ketika jatuh cinta dengan seseorang, dia mengatakan, ya Allah, aku sudah cinta mati dengan dia, ya Allah. Kalau aku tidak menikah dengan dia, tidak tahu, ya Allah, apakah aku akan dapat bertahan hidup loh. Nah, coba, ini kita lihat perbedaan keduanya. Yang satu berdoa dengan adab, yang satu berdoa memaksakan kehendak. Seolah-olah mengajari Allah, seolah-olah memberitahu Allah, seolah-olah Allah tidak tahu apa yang menjadi maslahat kita. Paham boten lagi? Paham nggih? Paham apa? Nah, ini yang dimaksud masya'nu wujudut tolab inna masya'nu anturzaqa husnal adab. Bukan yang mulia itu adalah adanya doa. Doa itu memang sudah mulia. Tapi doa itu juga harus berending memberikan output juga yang mulia. Yaitu adanya adab kepada Allah. Dalam berdoanya itu mewariskan adab kepada Allah. Yaitu merasa rendah di hadapan Allah. Merasa butuh dengan Allah. Merasa selalu butuh dengan pertolongan Allah. Itu yaitu adabnya kepada Allah. Ya, jadi kalau berdoa kok kita bentak-bentak Allah, memaksakan kehendak kepada Allah, itu berarti doa yang tidak berending adab. Berarti walaupun dia berdoa, tapi kalau dia mendikte-dikte Allah, itu berarti doa yang tidak membuahkan ending adab. Ingat, ketika kita berdoa, melangitkan permohonan kepada Allah, itu hendaknya yang menjadi titik fokus kita bukan pada keinginan atau cita-cita kita. Contoh begini, saya ingin memiliki mobil. Setiap waktu saya berdoa kepada Allah. Ya di samping bekerja, saya berdoa kepada Allah. Berdoa siang malam bekerja juga. Pada saat saya bekerja, pada saat saya berdoa, pada saat kita berdoa, saya memiliki keinginan untuk punya mobil. Maka saya berdoa setiap hari, saya bekerja setiap hari ulet. Maka jangan hanya yang menjadi bidikan utama kita, jangan hanya tertumpu pada mobil. Walaupun memang keinginan saya ingin punya mobil, tapi doa saya jangan hanya yang menjadi bidikan utamanya itu adalah pada mobil. Karena kalau bidikan utama saya hanya pada mobil, pada saat mobil itu saya dapatkan betul, saya tetap rugi. Kenapa? Karena saya kehilangan kemesraan dengan Allah.
Ketika mobil saya dapatkan, mobil berhasil saya beli. Kalau bidikan dalam doa saya hanya mobil, begitu mobil dapat, berdoa berhenti. Berarti kalaupun apa yang saya harapkan tercapai, hakikatnya saya ini merugi. Kenapa? Karena saya kehilangan kemesraan dengan Allah. Tapi sebaliknya, kalau orang yang menjadikan bidikan utama di dalam berdoa, dalam melangitkan harapannya, impiannya, yang menjadi bidikan utamanya bukan hanya apa yang dia inginkan, mobil tadi misalnya. Tapi yang menjadi bidikan utama saya adalah bagaimana dapat dekat, bermunajat, berbisik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekalipun mobil itu tidak berhasil saya dapatkan, saya tetap beruntung. Kenapa? Karena walaupun mobil yang saya inginkan tidak tercapai, tapi kedekatan dengan Allah, kemesraan dengan Allah, hubungan dengan Allah terjalin. Berarti hakikatnya, yang untung ini yang mana? Yang pertama berdoa harapannya mobil, tapi begitu mobil kena, dia berhenti kehilangan kemesraan dengan Allah. Ataukah yang kedua, yaitu dia mobil tidak didapatkan, tapi dia tetap mendapatkan kedekatan kemesraan dengan Allah. Hakikatnya yang beruntung yang mana? Yang kedua apa? Yang kedua. Yang kedua. Maka ini kita harus belajar nih. Yang ketiga apalagi kita atau di perantauan gitu. Kita ini sering berdoa, sering tasyakuran misalkan. Ketika tasyakuran itu kan sering kali disampaikan hajatnya begini. Boleh ya. Bagus. Cuma karena kita sudah ngaji hikam, monggo kita beri pelapis. Monggo kita beri filter lagi. Apa filternya? Harapan kita di dalam doa kita jangan hanya tertumpu pada apa yang kita harapkan. Jangan hanya tertumpu bidikannya pada apa yang kita inginkan. Tapi jadikan bidikan utama kita di balik keinginan kita itu adalah yang pertama dan utama, bagaimana kita mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian, kalaupun misalnya tadi hajatnya ingin punya mobil, tercapai, alhamdulillah, bersyukur, dan tidak meninggalkan Allah, tetap berdoa pada Allah. Sekalipun mobil tercapai, kebeli, tapi tetap dia hubungannya dengan Allah tetap terjalin. Atau begitu juga sebaliknya, kalaupun toh mobil tidak kebeli, hajatnya yang tidak tercapai, tapi kalau dia bidikannya Allah, tetap dia terjalin dengan Allah, tetap terjalin kemesraan dengan Allah. Untung semua, bro. Mobil didapatkan untung karena dia tetap dekat dengan Allah. Mobil tidak didapatkan juga untung karena tetap dekat dengan Allah. Tapi coba kalau hanya bidikannya mobil tadi. Begitu mobil dapat, berhenti berdoa. Apa yang saya dapatkan sudah selesai. Tapi begitu mobil tidak didapatkan apa? Responnya? Dekat dengan Allah. Betul. Kalau bidikannya hanya pada keinginan, ketika sekarang mobil didapatkan, berdoa dengan Allah berhenti. Kemesraan dengan Allah juga hilang. Karena apa yang dia inginkan sudah didapatkan, yaitu mobil. Dan ketika mobil tidak berhasil didapatkan, bagaimana responnya? Kalau dia bidikannya hanya mobil? Sewa, Pak. Berhenti berdoa. Sewa berat. Mana ini katanya Allah maha menerima doa, saya siang malam sudah berdoa, mana tidak terwujud, sudah bertahun-tahun lah. Ngaten akhirnya. Tapi kalau orang berdoa, bidikannya adalah Allah, adapun hajatnya itu nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Tapi nomor 1 itu dekat dengan Allah. Nomor 1 itu bagaimana mendapatkan Allah. Maka hajatnya tercapai atau tidak tercapai tetap beruntung. Tercapai atau tidak tercapai, kalau bidikan utamanya Allah, tetap beruntung. Hajat tercapai, hajatnya tercapai untung, dengan Allah hubungannya juga mesra. Hajat tidak tercapai, tetap untung. Karena hajatnya tidak tercapai, tapi kemesraan dengan Allah tetap terjalin. Tapi sebaliknya, kalau orang yang menjadi bidikan utamanya hanya keinginannya bukan pada Allah, maka
untung pun dia tetap rugi. Apalagi rugi, maka dia rugi. Ya contohnya tadi, untung saja dia tetap rugi. Dia ingin mobil, berdoa terus, ya, kebeli itu mobil, kan untung dah, ya, untung kan di situ. Tapi kalau bidikannya mobil, ketika dia mobil dapatkan, berdoa berhenti, kemesraan dengan Allah hilang, berarti kan rugi di hakikat. Apalagi dia rugi, maksudnya mobil tidak kebeli, maka dia akan semakin rugi. Sudah mobil tidak didapatkan, kemesraan dengan Allah juga tidak didapatkan. Pilih yang mana? Yang kemesraan. Nah, pilih yang kemesraan. Maka ngaji hikam ini sebenarnya untuk kita menyetel hati ini, ya. Bagaimana kita mencari sudut pandang, atau kita selalu menemukan titik-titik yang selalu intim dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita dalam setiap kehidupan ini dapat menikmati dalam keadaan apapun, entah nikmat, entah musibah, entah sakit, entah sehat, entah untung, entah buntung, selalu kita menemukan sisi-sisi kebaikan, selalu kita menemukan sisi-sisi kebijaksanaan, selalu kita menemukan sisi-sisi yang mungkin tidak terfikirkan oleh orang lain. Sehingga kita selalu happy ending, selalu, karena apa? Selalu berpegang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud masya'nu wujudut talab, inna masya'nu anturzaqwa husnal adab. Bukan yang mulia itu adanya permintaan, tapi yang mulia itu adalah engkau diberikan baiknya adab dengan Allah. Setelah meminta, setelah berdoa, itu adalah kita muncul di balik doa itu sifat-sifat mulia, adab dengan Allah, merasa rendah dengan Allah, merasa butuh dengan Allah. Itu adalah adab yang luhur, adab yang mulia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mesti kita perhatikan, yang mesti harus kita tanamkan di dalam jiwa. Sehingga dengan demikian kita tidak akan pernah kecewa dengan Allah. Coba kalau orang sudah kecewa dengan Allah, di mana diharapkan ada kebahagiaan didapatkan? Wong sama Allah. Kalau sama Allah saja kecewa, lalu kepada siapa dia tidak akan kecewa? Kalau dengan Allah saja kecewa, dengan siapa tidak akan kecewa? Wong Allah yang mengatur semuanya. Allah yang mengatur semuanya, Allah yang menghandle semuanya. Kalau sama Allah yang mengatur saja kita sudah kecewa, mustahil kita tidak akan kecewa dengan orang lain. Wong sama yang mengatur saja kecewa, sama orang lain tidak kecewa gimana? Maka kecewalah dengan makhluk, tapi jangan pernah kecewa dengan Allah. Justru terkadang Allah sengaja menghadirkan orang-orang untuk mengecewakan kita, supaya kita lari kepada Allah, supaya kita nyaman dengan Allah. Kita dikecewakan tetangga, dikecewakan adik, dikecewakan suami, dikecewakan istri. Sebenarnya itu cara Allah supaya kita nyaman dengan Allah. Tapi Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Tanya Allah tidak pernah mengecewakan kita, Lubah. Tapi kenapa saya selalu kecewa dengan keputusan yang selalu menimpa saya, keputusan Allah? Itu sebenarnya bukan Allah yang salah memutuskan, tapi kita yang belum menemukan, atau bahkan kita yang belum belajar untuk menemukan sisi-sisi kebaikan yang Allah inginkan di balik apa yang diberikan kepada kita. Masya'nu wujudut talab, inna masya'nu anturzaqwa husnal adab. Kita tambah satu lagi, ya, karena masih nyambung ini. Ma talabalaka syai'un mithlul ittirar, wala asra'a bil mawahibi ilaika mithlul dhillati wal iftiqar. Ma talaba ora nyupri sapa sira. Ma talaba, ulangi. Ma tolaba ora nyuprih laka, ma tolaba ora nuntut laka maring sira apa syai'un perkara mithlul ittirari, umpamane ittirar. Ittirar yakni merasa emergensi lah, ya. Merasa betul-betul perlu pertolongan, perlu penanganan. Wala asra'a lan ora lebih gelis, lebih cepat
bil mawahibi kelawan piro-piro anugerah ilaika maring sira mislu dzillati umpamane apes wal iftikari lan butuh ya mislul dzillati umpamane apes atau merasa apes wal iftikari lan merasa butuh. Tidak ada sesuatu yang lebih dituntut, diperintahkan darimu semisal merasa butuh, merasa ittiror. Ittiror itu kita betul-betul ya, kita betul-betul perlu penanganan langsung dari Allah. Dan tidak ada yang lebih cepat untuk mendapatkan anugerah Allah semisal merasa lemah dan merasa butuh. Ya. Kalau kita sudah merasakan titik kelemahan kita, kita sudah mengakui dan merasakan kelemahan kita, maka disitulah akan segera datang pertolongan Allah. Ketika kita sudah merasa lemah, maka itu sebenarnya ketika merasa lemah, merasa butuh. Tapi merasa lemah di sini bukan berarti berpangku tangan loh, Nggih. Karena ini masalah rasa ini, masalah rasa dalam hati. Artinya apapun yang kita miliki, apapun yang kita mampu, itu jangan kita akui sebagai kemampuan kita, nyatanya. Karena itu semua adalah merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang paling cepat untuk mendapatkan penanganan Allah adalah ketika dia merasa butuh. Kita pelajari dari bagaimana kita kecil dulu. Ketika kita kecil dulu, ya kita lahir, bisa apa? Ketika kita kecil bisa apa? Nangis. Kita hanya bisa nangis. Modal kita hanya nangis. Nangis. Tapi justru dengan modal kita hanya nangis, coba, semua kebutuhan-kebutuhan kita terpenuhi hanya dengan modal tangisan. Kita mau apa? Mau susu, cukup nangis. Mau pipis, cukup nangis. Mau tidur, cukup nangis. Mau apapun cukup nangis. Langsung dipenuhi. Itu simbol ittiror. Ya, karena bayi itu betul-betul merasa tidak memiliki kemampuan apapun. Seorang hamba juga demikian. Jika bisa begitu dengan Allah, Masya Allah, itu jalan tercepat. Sebagaimana bayi itu hanya bermodalkan tangisan, Allah menggerakkan hati ibunya untuk memenuhi semua kebutuhannya. Minumnya, makannya, popoknya, semua. Hanya dengan modal tangis. Ya, kemana-mana digendong. Ya, maka kita hendaklah jangan pernah meninggalkan sifat kebayian kita di hadapan Allah. Maksudnya kebayian kita di hadapan Allah sebagaimana bayi itu tidak pernah meninggalkan, ya dia sedetik pun dia selalu dalam pantauan ibunya. Selalu merasa bergantung pada ibunya. Ya, begitu juga kita dengan Allah. Jangan pernah kita meninggalkan gendongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin selalu berada dalam pertolongan Allah, jangan merasa kita bisa independen. Lihat bayi 24 jam selalu dalam pantauan ibunya, digendong, ditidurkan, tidur pun dijaga dan tapi coba ketika bayi itu mulai besar, ya, semakin besar dia mulai merasa mampu kan? Lihat ketika mulai bisa berjalan, mulai bisa lari, mulai bisa sekarang bermain. Pemantauan, perhatian seorang ibu pada anak yang baru lahir dengan yang sudah usia 6 tahun misalnya, mana lebih besar? Lebih besar kepada yang Bayi lahir. Lebih besar kepada yang bayi, yang masih kecil. Semakin besar, coba perhatikan, semakin besar perhatiannya semakin dikurangi kan? Oke. Nah, semakin dikurangi. Karena apa? Orang tua merasa dia sudah semakin mampu melakukan pekerjaannya sendiri. Okay? Usia 9 tahun bisa mulai sekolah. Oke lah sekolah. Berapa? Usia berapa tahun anak masuk sekolah itu? 3.
TK 4 tahun. 4 tahun. Nah, 4 tahun masih diantar sekolah. Tapi ya sedikit-sedikit dilihat, tapi tinggal pulang dilihat lagi. Artinya sudah tidak full. Kemudian SD masih diantar, tapi apa ditunggu di sekolah? Boten, ditinggal pulang. Ya karena dia sudah nalurinya dia sudah semakin dewasa. Kemudian SMP masih diantar? Enggak, sudah berangkat sendiri. SMA sudah dilepas sendiri, kuliah sudah dilepas. Nah, perhatian seorang orang tua kepada anak ketika masih bayi, balita, kanak-kanak, remaja, ketika dewasa itu semakin dikurangi. Karena apa? Semakin besar dia, semakin merasa independen, semakin merasa butuh. Tapi coba kalau seorang anak yang memiliki kebutuhan khusus, ya, seorang anak yang memiliki kebutuhan khusus, cacat misalnya, walaupun usia 20 tahun, tetap diperhatikan seperti bayi kan, makannya, minumnya, ini loh. Maka kita jadilah di hadapan Allah itu seperti anak kecil, seperti bayi, atau seperti orang yang berkebutuhan khusus. Sehingga kita akan selalu mendapatkan perhatian khusus juga dari Allah. Karena kita tidak mengakui kekuatan kita. Tapi coba anak tadi ketika dia sudah merasa bisa bermain sendiri, mulai bisa berangkat sendiri, dilepas sudah. Ya, sudah dilepas. Maka kita jadilah seorang bayi di hadapan Allah yang selalu merengek di hadapan Allah, merasa butuh kepada Allah. Seperti halnya seorang bayi selalu merengek kepada ibunya, ya, selalu merengek kepada orang tuanya. Karena iftikar seperti ini yang sangat menjadi jalan tercepat untuk menuju Allah. Iftikar, merasa butuh, merasa emergensi dengan Allah. Salah satu contoh begini, kalau di rumah sakit, ya, antara orang pasien yang ingin periksa dengan pasien yang membutuhkan perawatan khusus, itu beda pelayanannya. Kalau kita misalnya hanya ingin periksa gigi, maka harus ikut nomor antrian, toh. Antrian. Tapi sekarang kalau ada orang, naudzubillah min dzalik, ya, tabrakan misalnya, dia kritis, kira-kira masih ikut antri boten? Boten apa? Antri nanti akan diprioritaskan. Ya, ada antrian 100 orang ini menunggu antrian untuk mendapatkan penanganan dokter. Tiba-tiba ada ambulan, orang kritis. Ambulan. Maka jalan raya pun, ya, itu akan memberikan jalan. Berikan jalan. Kemudian setelah itu masuk ke rumah sakit, tidak usah nomor antri, langsung walaupun dia paling belakang datang, dia dilayani paling awal. Diletakkan di UGD, di IGD, dan seterusnya. Kenapa? Karena itu adalah keadaan kritis yang membutuhkan pertolongan khusus. Nah, kita begitu juga dengan Allah. Jadilah kita hamba yang kritis di hadapan Allah. Maksudnya kritis, merasa selalu butuh, iftikar, ya, kemudian merasa butuh di hadapan Allah. Itu jalan mempercepat kepada Allah. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kata beliau, aku masuk, beliau memberikan ilustrasi, aku masuk menuju Allah, ilustrasi ini, masuk kepada Allah, aku masuk pintu sholat. Di situ antri banyak orang yang masuk di situ. Kemudian ada orang yang aku masuk pintu sedekah, banyak yang antri. Pintu zakat, banyak yang antri. Tapi ketika aku masuk pintu ittirar itu merasa butuh di hadapan Allah, merasa perlu, merasa hina. Di situ kata beliau masih lenggang, dan aku masuk dan aku sampai di situ. Jadi kesimpulannya, jalan yang tercepat untuk menuju Allah itu adalah kita merasa rendah, merasa butuh, merasa hina. Maka kita akan selalu dalam penanganan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dapat menjalankan apa yang menjadi wejangan, apa yang menjadi siraman rohani dari Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Sekandari, sehingga kita menjadi hamba Allah yang betul-betul totalitas sebagai hamba, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu happy ending dalam kehidupan ini, menjadi hamba yang bahagia,
menjadi hamba yang selalu menjunjung tinggi apa yang menjadi titah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.